Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurizky Utami, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Hari ini saya akan melakukan kegiatan observasi, ya, dimulai dari pra observasi, observasi dan pasca observasi, yaitu dengan coach saya. Di sini ada Ibu Dia Listiana, guru SMA Negeri 1 Bantar Kawung, guru mapel fisika. Nah, untuk yang pertama kami akan memulai sesi percakapan coaching untuk pra observasi. Baiklah Bu Listi, selamat pagi. Selamat pagi, Rizky. Ya, apa kabarnya Bu Listi hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu. Baik Bu Listi, hari ini kita akan melakukan percakapan coaching pra observasi, di mana kita akan membahas apa saja yang akan Bu Listi lakukan di tahapan observasi nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan kepada Bu Listi. Boleh ya Bu ya? Iya, boleh. Ya, pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai Bu Listi saat pembelajaran nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya yang akan saya capai itu yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan konsep kemagnetan seperti itu. Jadi dalam kemagnetan ini ada beberapa yang harus dikuasai. Yang pertama itu adalah kemagnetan dalam induksi magnetik, dan yang kedua adalah kemagnetan dalam induksi elektromagnetik. Ya, bagus sekali tujuannya ya. Lalu selain tujuan pembelajaran, kira-kira area pengembangan apa yang ingin dikembangkan Bu Listi, yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti? Area pengembangan yang akan saya capai nantinya di observasi itu adalah saya nanti akan memberikan penjelasan terlebih dahulu, penjelasan yang mudah sesuai dengan pemahaman awal peserta didiknya. Nah, setelah itu juga saya mau menyampaikan penjelasan secara terstruktur dan logis terlebih dahulu. Jadi area pengembangannya lebih ke penjelasan yang mudah dipahami dan juga penjelasan yang terstruktur ya Bu ya. Itu yang akan dicapai untuk area pengembangannya. Lalu untuk mencapai area pengembangan tadi, kira-kira strategi apa saja yang akan diterapkan oleh Bu Listi nanti dalam pembelajaran? Strategi yang akan saya persiapkan nanti itu yang pertama adalah menggunakan alat peraga, karena ketika kita menggunakan alat peraga, peserta didik menggunakan alat peraga, diharapkan nanti akan memahami bagaimana konsep dari kemagnetan tersebut seperti itu ya. Nah, kemudian alat peraganya apa saja? Alat peraganya itu tidak maksudnya tidak ada dalam suatu kit lab, tetapi saya membuat sendiri. Oh, jadi bukan set yang beli, tapi Bu Listi yang menyediakan sendiri alat peraga tersebut. Boleh tahu alat peraganya apa saja ya Bu? Alat peraganya nanti ada kawat konduktor yang pertama, kemudian yang kedua ada batang magnet, ya, kemudian nanti ada kompas jarum, dan yang ketiga ada batu baterai. Ya, seperti semua hal yang berkaitan dengan magnetik ya. Ya. Untuk kegiatan observasinya nanti, kira-kira akan dilakukan kapan ya Bu? Insya Allah akan dilakukan pada tanggal 16 Oktober Hari 2024, hari Rabu besok berarti ya. Jam keberapa ya? berarti jamnya jam ke-56 Di kelas? di kelas 12. Oke, di kelas 12.5 jam ke-56 besok Rabu tanggal 16 Oktober 2024 ya. Baik, itu saja yang saya tanyakan. Oh, satu lagi. Kira-kira penilaian apa yang akan dilakukan oleh Bu Listi dalam pembelajaran nanti? Oke, yang pertama adalah penilaian praktiknya ya, dari mereka itu membuat atau menyusun merangkai alat praktikum berdasarkan LKPD yang telah disediakan. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah di situ ada LKPD, ada soal-soal dan lain sebagainya.
harus mereka mengerjakan seperti itu merupakan penilaian yang akan saya berikan. Kemudian setelah itu apa ya, penilaian sikap seperti tanggung jawab, kemudian kerjasama, nah itu penilaiannya. Jadi penilaian LKPD-nya untuk individu apa untuk kelompok? Untuk penilaian LKPD-nya untuk individu, kemudian untuk kelompoknya itu penilaian sikap dan penilaian. Ya. Apakah ada presentasi nantinya? Untuk presentasinya itu setelah praktikum itu ada salah satu kelompok yang melakukan presentasi, ya yang melakukan presentasi untuk memfikskan bahwa seperti inilah konsep magnet yang benar. Berarti kalau ada kelompok di sini model pembelajaran lebih ke kooperatif ya, kooperatif learning. Baik. Mungkin itu saja yang sudah yang telah saya tanyakan kepada Bu Listi. Terima kasih atas waktunya. Mari nanti kita cek bersama-sama saat observasi apakah Bu Listi sudah dapat memenuhi apa yang tadi dikatakan dari tujuannya, area pengembangan dan strategi yang akan digunakannya. Semoga nanti observasinya berjalan lancar ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar fisika? Kita review dulu. Kita yang baru. Oh, ya, ya udah. Kemarin kita sudah belajar fisika. Masih ingat juga tentang apa? Gaya apa? Gaya Lorentz. Nah, hari ini kita akan membuktikan gaya adanya gaya Lorentz. Kemudian kita akan membuktikan bahwa ternyata ada efek magnetik. Oke, saya itu ya bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya terserah saya atau terserah satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga,
dan maksudnya sudah ya. Oke, coba tanyakan masalah kalau adanya beda di sekitar awan arus listrik. Caranya gimana? Kemarin itu kan ada cawan ya. Kemudian nanti ke sana. Kalau pada kenyataannya seperti apa sih? Pada kenyataannya kawan. Ini kawan. Nah, kan kawannya ini kalau nggak ada listriknya, ini loh. Iya. Ada listriknya, di sini ada sisa. Jika ada sisa, berarti harus sampingnya.
hasilnya yaitu arah jarum kompas yang berwarna merah yang tadinya mengarah ke N utara berubah mengikuti arus listrik dan arahnya menuju ke utara. Lalu yang kedua, hasil pengamatan daya Lorentz. Tengah kawan yang semula diam setelah didekatkan dengan arah magnet yang berbeda lalu terjadi getaran. Lalu yang terakhir, kesimpulan menjadi magnetik. Kawat berarus listrik menimbulkan medan listrik di sekitarnya. Lalu kesimpulan dari hasil pengamatan daya Lorentz, kawat berarus listrik dapat bergerak ketika di dalam medan magnetik. Mana ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Sudah disebutkan? Sudah. Sudah silakan kembali ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, KPD yang selesai nanti disertakan ya. Dalam nanti hasil pengamatannya itu digambar. Ya. Gambarnya sudah jelas apa yang tadi kalian apa ya namanya? Apa yang tadi kalian sampaikan. Ya. Oke, kalau begitu perhatikan semuanya. Kalau begitu karena waktunya sudah jam pelajaran kami untuk hari ini sudah selesai pelajaran kita. Sebelum saya menutup pembelajaran hari ini, adakah yang mau memberikan refleksi dan kesimpulan? Adakah yang mau memberikan refleksi dan kesimpulan? Kalian refleksi, ayo siapa aja yuk. Refleksi dan kesimpulan. Misalnya refleksinya saya kurang paham atau apa kesimpulannya. Yuk refleksi dan kesimpulan. Refleksinya saja nggak apa-apa, kesimpulannya saja nggak apa-apa, dua-duanya. Silakan teman-teman. Ya, Maria silakan. Iya Pak. Masuk di sana. Ayo berdiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melakukan praktikum ini, saya mengetahui bahwasannya kalau misal ada kawat didandakan ke setiap ujung baterainya akan menghasilkan arus listrik. Ya. Nah, ketika kawat yang terdapat arus listrik tersebut diposisikan di tengah-tengah
lagi. Ya sedikit-sedikit. Baik, kemarin kita sudah melakukan observasi yaitu di pembelajarannya Bu Listi. Saya ingin menanyakan yang pertama perasaannya Bu Listi dulu. Setelah kita melakukan observasi kemarin, kira-kira perasaannya bagaimana? Perasaannya yang pertama itu ya, karena sebelumnya kan sudah di apa ya, diminta divisi seperti itu. Jadi setelah melakukan divisi, kemudian rasanya itu gimana ya, semua seperti itu karena sudah melakukan apa ya, pembelajaran sebelumnya memang sudah saya rencanakan. Kemudian saya juga terima kasih Bu Listi sudah mau menjadi coach saya dalam supervisi akademik berbasis coaching. Nah, baik. Selanjutnya kemarin kan yang sudah kita bahas Putra ada area pengembangan yang ingin Bu Listi capai. Di antaranya ada penggunaan metode demonstrasi dalam praktik fisika ya, pembelajaran fisika, dan juga metode latihan pembimbing. Jadi anak dalam melakukan demonstrasi, Bu Listi membimbingnya dengan baik gitu ya dalam pembelajaran praktik fisika kemarin. Nah, kira-kira Bu Listi dari pembelajaran yang Bu Listi lakukan kemarin yang saya observasi itu apakah sudah menerapkan area pengembangannya tadi? Apakah kira-kira sudah tercapai apa yang ingin Bu Listi kembangkan tadi? Kalau menurut saya, kemarin saya sudah menerapkan area pengembangan yang sudah saya terapkan ya, seperti metode demonstrasi, kemudian metode latihan dulu. Jadi pertamanya itu saya memang setelah saya latihan dulu, kira-kira seperti inilah nantinya kalian akan melakukan praktikum kalau bahasanya praktikum seperti. Nah, setelah saya mendemonstrasikan, kemudian saya membentuk kelompok. Nah, setelah membentuk kelompok, kemudian saya memberikan alat-alat praktiknya kepada mereka. Setelah memberikan alat praktiknya, saya itu membimbing satu kelompok. Nah, itu. Jadi menurut saya sudah melakukan area pengembangan yang saya hendak capai gitu ya, berupa metode demonstrasi dan juga metode latihan pembimbing. Nah, berat kalau Bu Listi merasa sudah tercapai, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa ya? Indikator ketercapaiannya itu gimana ya, saya itu sudah ya ada demonstrasi gitu kan, seperti itu ya, seperti itu loh anak-anak cara melakukan hidupnya seperti itu. Menurut saya itu indikatornya ya. Kemudian selanjutnya ketika mereka melakukan praktikum latihan gitu ya, latihan saya membimbingnya, kemudian saya melihatnya bagaimana step by stepnya ketika mereka menyusun alat praktikum yang sudah saya demonstrasikan di depan. Nah, setelah itu ketika ada kesalahan ya kan, pasti kalau misalnya praktikum dalam kan kadang itu enggak semudah teori gitu ya. Biasanya praktikum itu ternyata kan lebih sulit. Nah, dari situ saya memilih seperti ini loh caranya, seperti ini loh benar. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi indikatornya tadi pertama Bu Listi sudah melakukan demonstrasi di depan dan siswanya paham. Iya. Kemudian yang kedua yang berbimbing itu indikatornya siswanya bisa melakukan praktikum. Jadi sesuai dengan teori dan juga prakteknya itu ternyata sinkron. Jadi siswa mampu melakukan praktikum sendiri itu sebagai indikator pencapaiannya. Lalu selanjutnya kemarin kan Ibu menggunakan beberapa strategi ya, strategi pembelajaran dalam pembelajaran praktikum kemarin. Strategi diantaranya ada demonstrasi. Ya, apakah sudah dilakukan secara maksimal strategi yang Ibu lakukan kemarin? Ya, menurut saya sudah melakukan dengan maksimal ya, karena sebenarnya di
alat kitnya. Jadi biasanya kan di sekolah, di lab sekolah itu kan menyediakan kit praktikum seperti itu. Tetapi kemarin itu saya berinisiatif sendiri, saya membeli alat pembentuknya sendiri, kemudian saya membeli batu-batunya sendiri, jarum formasinya sendiri seperti itu. Kemudian dan juga magnet bakar. Kalau magnet bakar memang dari sekolah, jadi saya meminjam dari fisikanya. Jadi ada modal sendiri ya? Iya, modal sendiri, tetapi memang sebelum saya praktek itu sudah pernah digunakan di pembelajaran sebelumnya seperti itu. Jadi nggak modal secara nggak modal buat Tidak hanya sekali pakai, ini bisa dipakai berulang-ulang juga. Pakai alat-alat kemudian di sini bolehkah saya menyampaikan hasil observasi saya? Ya boleh. Kalau menurut saya kemarin di bagian aspek strategi pengembangan yang pertama yang demonstrasi ya. Tadi kan indikatornya siswa paham ya mengenai tadi apa yang didemonstrasikan oleh Bu Livi ya. Tapi kemarin yang saya lihat masih beberapa siswa yang tidak terlalu memperhatikan saat Bu Livi mendemonstrasikan di depan. Mungkin Bu Livi perlu ini lagi ya Pak, supaya anak-anaknya itu fokus apa ya? Seperti itu. Jadi atau bisa melakukan apa kira-kira biar anak-anak itu fokus ke BISI saat BISI-nya demonstrasi itu tadi, biar anak-anak itu tidak ngobrol sendiri tapi betul-betul memperhatikan BISI di depan. Ya, kira-kira caranya bagaimana? Menurut saya itu mungkin anak-anak tidak fokus karena setelah itu ya, setelah pembentukan kelompok sepertinya. Jadi kan sebelumnya memang di tempatnya sendiri-sendiri. Setelah saya membentuk kelompok, kemudian gitu ya. Jadi mungkin fokusnya jadi bilang gitu ya. Menurut saya yang akan saya lakukan mungkin itu ya, SBK dulu seperti ini. Nah ya, kemarin nggak ada SBK Ya, juga ya. kemarin saya tidak ada SBK. Jadi anak supaya lebih fokus dulu, nanti mengadakan SBK setelah pembagian kelompok, SBK dulu, terus setelah anak fokus, Baru demonstrasi. demonstrasi. Tapi kemarin saya tidak ada. Iya, betul sekali. Jadi harus ada SBK untuk anak lebih fokus. Mungkin selain aktivitas ada lagi kiat-kiat yang lain, untuk membuat anak lebih fokus. Oh ya. Karena saya tahu saya sudah gini. Jadi aja ya. Kemudian selanjutnya tadi yang kedua ya, aspek pengembangan yang kedua, yaitu melakukan pelatihan yang sendiri. Nah, saat melakukan pembimbingan tadi, saya itu belum sudah cukup bagus membimbing anak, jadi berkeliling ke hampir ke seluruh kelompok ya. Tapi tadi indikatornya karena siswa bisa melakukan praktikum sendiri. Nah, tapi kemarin ada juga beberapa siswa ternyata yang masih bingung ya. Saya lihat ada beberapa siswa yang masih bingung ya saat praktikum. Banyak bisa dari sini, sini bu, gitu kan ya. Akhirnya pada ribut gitu kan. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang baik ya supaya anak-anak tadi itu benar-benar tadi indikator tercapai bisa melakukan sendiri tanpa harus boyok-boyokan manggil-manggil berhenti lagi. Menurut saya yang pertama itu karena alatnya dari saya sendiri ya, jadi keterbatasan alatnya. Jadi meskipun tidak ada tidak menggunakan alat yang sama persis, tetapi misalkan di magnetnya ada yang membeku, ada yang matang, gitu. Jadi mungkin anaknya bingung ini seperti apa kayak gitu kan. Nah, harusnya kan magnetku semua, magnet semua. Jadi anaknya tidak bingung seperti itu. Ini yang saya sayangkan di situ sih. Nah, itu yang pertama karena keterbatasan alatnya. Kemudian yang kedua, saya pikir ketika saya membuat LKPD-nya itu mendadak, jadi di situ tidak ada langkah kerjanya. Ya, itu tidak ada langkah kerja. LKPD itu biasanya harus ada langkah kerjanya. Tapi di situ tidak ada langkah kerjanya, hanya mereka itu melihat demonstrasi saya juga. Padahal
misalnya yang bisa Bu Rizky lakukan supaya anak tadi bisa melakukan praktikum sendiri selain tadi peralatannya disamakan dan juga jumlahnya disesuaikan. Karena saya lihat juga jumlahnya masih ternyata magnetnya tidak sesuai dengan jumlah kelompok ya, dan kemarin terbatas. Selain melengkapi peralatannya dan juga tadi merevisi LKPD, kira-kira strategi apa lagi yang bisa ditetapkan supaya anak itu mandiri tadi bisa mengerjakan praktikumnya itu? Strateginya mungkin mana ya? Pada pembelajaran sebelumnya mungkin ya difikskan kayak gitu. Jadi itu memang pada pembelajaran sebelumnya itu seperti masih belum masih belum mendalam itu. Jadi pada saat anak melihat alur-alurnya itu ini gimana, ini seperti apa, jadi saya pikir ditekankan konsepnya dulu, dimantangkan. Lalu di pembagian kelompok, apakah Bu Rizky itu membagi kelompoknya itu sudah seimbang atau bagaimana Bu Rizky dalam membagi kelompoknya, ya bagaimana dalam memilih anggota-anggota dalam kelompoknya tersebut? Dalam memilih anggotanya saya menggunakan metode diferensiasi ya. Jadi kan ada tuh anak kelas tinggi, bukan kelas ya, kelompok tinggi, kelompok tengah sama kelompok rendah. Saya dalam satu kelompok itu ada semua jadi disambutkan ya, supaya harapannya yang kemampuannya tinggi bisa membantu membimbing temannya yang kemampuannya di bawahnya. Nah, menurut saya apakah hal itu mungkin bisa digunakan bagi untuk strategi supaya siswa tadi bisa melakukan praktikum secara mandiri. Bisa kan ya Bu ya, mungkin dalam kelompok tadi memaksimalkan teman-teman yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk membimbing teman-temannya yang mungkin kemampuannya di bawah. Jadi juga peralatannya juga lebih disamakan dan jumlahnya juga disesuaikan. Nah, untuk keseluruhannya menurut Bu Rizky sendiri, pembelajarannya tadi sudah memuaskan Bu Rizky sendiri enggak? Kalau menurut saya sendiri ya masih belum ya. Kenapa? Kenapa belum memuaskan diri sendiri? Iya, yang pertama itu sih karena anaknya masih lagi-lagi panggil saya, ini gimana, padahal sudah saya kasih demonstrasi di depan, tapi anaknya masih lagi-lagi panggil saya. Kewalahan Iya, bingung kesana kemarinya gitu ya. Lalu adakah tantangan ya yang dihadapi saat pembelajaran tadi, pembelajaran yang diobservasi saya itu, tantangannya menurut siapa? Tantangannya apa ya? Menurut saya tantangan dari itu ya mungkin keadaan anaknya sih sama siswanya, kemudian karena waktunya kemudian ketika praktikum juga lumayan lama seperti itu. Setelah itu waktunya kan hanya 2 jam saja, hanya 2 jam aja. Jadi saya rasa itu terburu-buru sama waktunya, sehingga pada saat presentasi kelompok itu karena waktunya udah mau habis, hanya satu kelompok saja yang presentasi di depan, tidak beberapa kelompok yang presentasi di depan. Berarti tantangannya ke siswa dan manajemen waktu ya. Jadi Bu Rizky belum bisa memanage waktunya supaya pas gitu ya. Jadi karena mungkin Bu Rizky di awalnya sudah mengalokasikan waktu sekian untuk demonstrasi, tapi ternyata anaknya tadi masih bingung, akhirnya waktunya
molor lagi gitu ya kan, akhirnya gitu. Nah kira-kira nih ke depannya berarti strategi atau langkah apa yang bisa lakukan untuk mengatasi tantangannya tadi, permasalahannya tadi? Langkah yang mungkin saya itu yang harus gunakan pada pembelajaran tadi itu, yang pertama manage waktu ya, manage waktunya harus lebih harus bisa di manage lagi itu ya. Saya juga harus bisa manage diri ini kira-kira jam berapa sampai jam berapa. Kayaknya kalau itu enggak seperti itu, jadi itu ngalir saja ya. Tidak diperhatikan waktu, jadi kelamaan di praktiknya dan pas konsentrasi hanya Satu bang saja. Jadi pas sudah mau bel, malah saya deh, oh iya presentasi dan sebagainya. Kayak gitu. mendalam apa siswa itu sebelum praktik itu harus lebih mendalami materi terlebih dahulu supaya saat praktik tadi siswa tersebut bisa menjadi lebih paham dan bisa bekerja sendiri tanpa dari dirinya harus koyok-koyokkan ke sana kemari dan akhirnya menghabiskan waktu yang sebenarnya sudah di manage dengan baik di sebelumnya. Itu bagus sekali tadi manajemen waktu, kemudian mematangkan materi bagi ke siswa-siswanya juga. Lalu dari strategi tadi yang sudah katakan, langkah-langkah yang sudah direncanakan, kira-kira kapan Bu Listi akan melakukan langkah-langkah tadi? Ya, langkah-langkah ya ketika tadi seperti manajemen waktu, kemudian mempersiapkan pesertanya supaya lebih matang lagi dan juga mempersiapkan materinya juga lebih baik serta peralatannya juga disamaratakan dan jumlahnya disesuaikan. Apanya? Ya kira-kira kapan akan memulainya? Kalau bisa sih secepatnya. Iya, secepatnya ketika saya bertemu lagi dengan materi-materi yang menunjukkan praktikum, mungkin saya harus memperbaiki semuanya itu ke situ. Maka semuanya. Berarti yang di bab selanjutnya selanjutnya ada praktikum juga berarti. Iya. Berarti nanti bisa lebih dimatangkan lagi materinya, langkah-langkahnya, manajemen waktunya dan juga siswanya. Ya baik, sudah cukup bagus sekali tadi diisi ya hasil kita observasinya. Intinya saya tunggu ke depannya informasi dan kabar dari Bu Listi, apakah ke depannya Bu Listi sudah melaksanakan langkah yang tadi Ibu rencanakan, lalu apakah indikatornya nanti sudah tercapai, dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu yang bisa dengan lebih santai gitu ya. Terima kasih atas waktunya Bu Listi, sudah mau saya observasi dan sekarang pas observasi. Terima kasih atas waktunya.